Welcome back to my Highlight Channel. Kali ini sama gue aja, let's go bahas kasus kali ini. Welcome back to my Highlight Channel. Kali ini sama gue aja, let's go bahas kasus hari ini. Welcome back to my Highlight Channel. Kali ini sama gue aja, let's go bahas kasus hari ini. Jadi hari ini kita membahas kasus-kasus terangker di Indonesia. Better late than never, let's go. Kampus-kampus ini memiliki cerita angker yang telah turun-temurun dari lintas angkatan, lintas generasi, dan sampai sekarang masih dipercaya. Kampus-kampus ini mempunyai cerita yang Kampus-kampus ini mempunyai cerita yang udah turun-temurun melegenda dari angkatan ke angkatan dan generasi ke generasi yang sampai sekarang masih dipercaya. These stories will likely last forever. Cerita-cerita ini mungkin akan ada selamanya. Haus dong. Bilang kamu udah apa belum? And these stories will likely last forever. Dan mungkin cerita-cerita ini akan ada selamanya. Oke, kita akan mulai video ini dengan cerita Universitas Indonesia atau UI. Universitas Indonesia selain dikenal sebagai kampus terbaik di Indonesia, juga dikenal dengan cerita-cerita horornya. Bukan hanya satu cerita yang tersebar di kampus seluas 320 hektar ini, namun banyak sekali. God damn, nggak boleh, ntar kena sensor YouTube. Gede banget ya UI, gue baru tahu segede itu. Yang pertama ada cerita hantu stasiun kereta UI. Cerita stasiun dengan kereta hantu ini sudah beredar di kalangan mahasiswa UI sejak 1990-an. Cerita ini berawal saat ada seorang mahasiswa UI yang naik kereta malam dari kampus UI ke stasiun Tebet. Saat mahasiswa itu masuk, dia melihat sekitar dan mengetahui. Saat mahasiswa itu masuk dan melihat sekitar, dia melihat bahwa penumpang-penumpang lainnya itu sangatlah lesu. Anehnya lagi, kereta ini tidak berhenti di stasiun. Anehnya lagi, kereta ini nggak berhenti di stasiun manapun. Kereta tersebut berhenti hanya saat si mahasiswa mau turun, yakni di stasiun Tebet. Anehnya lagi, kereta ini tidak berhenti di stasiun manapun. Namun, kereta tersebut hanya berhenti di stasiun di mana mahasiswa tersebut ingin berhenti, yaitu di stasiun Tebet. Tapi sebelum mahasiswa itu turun, dia nengok nih ke gerbong. Dan dia menyadari kalau dia doang yang mau turun di stasiun tersebut. Merinding. Mahasiswa ini baru sadar kalau kereta yang ditumpanginya tadi adalah kereta hantu saat seorang penjaga stasiun tiba-tiba bertanya kepada mahasiswa. Saat seorang penjaga stasiun tiba-tiba bertanya kepada mahasiswa tersebut, "Loh, Mas, kamu ngapain kok jalan-jalan di rel stasiun?" What the fuck? Jelek. Jadi dia tuh berhalusinasi naik kereta, padahal sebenarnya dilihat orang lain dia jalan di rel kereta. Untung nggak sih dia nggak ketabrak kereta lain. Stop dulu. Jadi itu summary, dia itu naik kereta nih, ngerasa naik kereta, ngelihat penumpang lain juga naik kereta. Tapi setelah dia turun di stasiun yang dia pengen, orang malah bilang kalau dia jalan di rel kereta.
Kisah horor kedua dari UI juga, yaitu tentang hantu merah UI. Asal mula cerita yaitu sebelum kampus UI dibuat, dulunya tempat itu adalah sebuah hutan, di mana di dalam hutan tersebut ada sebuah komplek pekuburan. Dulunya, kisah ini dimulai sebelum UI berdiri. Jadi, UI itu dulunya ulang. Kisah ini berawal bahkan sebelum UI berdiri. Jadi, dulunya sebelum UI berdiri, tanahnya itu merupakan sebuah hutan. Dan di dalam hutan tersebut ada sebuah komplek kuburan. Jadi, si hantu merah ini adalah penunggu di kuburan tersebut. Berdasarkan pengakuan orang-orang setempat, saksi-saksi yang Saksi-saksi yang mengaku melihat si merah berkata bahwa dia berwujud seorang perempuan dengan rambut yang panjang, gaun merah, dan juga selendang berwarna merah. Sambil ngantuk. Udah belum? Jadi dia tuh kayak kuntilanak gitu lah ya. Cuman dia dress code-nya tuh merah. Dan juga ada tambahan aksesoris selendang panjang warna merah. Si merah ini sering muncul di danau yang memisahkan antara pusat kegiatan mahasiswa atau Pusgiwa. Jadi si Texas itu keluar di jembatan penghubung di danau ini. Jembatan Texas ini. Stop. Di jembatan Texas yang menghubungkan Fakultas Teknik dengan Fakultas Sastra. Jadi namanya Texas itu dari teknik sastra. Gak cuma di situ loh, dia juga muncul ada kalanya di FT dan kadang malah di musola FIB. Hantu tapi muncul di musola. Jadi si merah ini tuh gak cuma langsung nakut-nakutin orang gitu. Dia cuman kadang jahil-jahilin orang yang ngeliat dia. Kayak nakut-nakutin dari jauh, gak langsung, dikit-dikit, dikit-dikit, tarik ulur, kayak gitu sih. Bahkan ada saksi yang bilang dia itu ketemu si merah ini, dia sambil ditutupi selendang merah. Terus ketawa, hihihi, kayak cewek gitu yang mau di flirting-flirting. Bahkan salah satu lainnya bilang kalau dia itu menyamar kayak mahasiswa di suatu kelas. Ngeri gak sih? Atau malah lucon? Kayak dia nyamar jadi mahasiswa gitu. Caper banget ya hantu yang satu ini. Konon katanya, warga setempat yang hidup lama di daerah sekitar UI, si merah merupakan seorang gadis yang meninggal di hutan tempat di mana UI dibangun. Tapi kalian juga harus mikir ya. Legenda tadi aku bilang tuh konon katanya. Jadi ya nggak bisa tahu lah kita itu tuh beneran atau orang mikir-mikir kemimpian terus jadi ingatan apa gimana. Menurut kalian yang seorang mahasiswa UI, apakah malah kalian pernah lihat si merah langsung? Komen aja, ceritain. Next kita ganti kampus, yaitu UGM, Universitas Gajah Mada Yogyakarta. Kalian tahu sendiri UGM adalah sebuah gudang cerita horor. Horor dan misteri itu sangat wajar di kampus ini, karena kampus ini sangat tua. Jadi UGM dibangun oleh Presiden Soekarno di tanah sawah yang sangat luas di ulang. Cut. Jadi UGM yang kuno ini dulunya dibuat oleh Presiden Soekarno di tanah sawah yang sangat luas yang dulunya dikenal sebagai Bulak Sumur pada tahun 1959. Sebelumnya UGM ini numpang di Keraton Yogyakarta. Ada ya kampus yang numpang. Jelek.
Sebelumnya, UGM ini numpang di Keraton Yogyakarta. Ada nih kampus yang masa lalunya adalah numpang. Sawah dan hutan yang rimbun itu pun berubah menjadi kampus mewah, megah, dan terkenal sebagai salah satu kampus terbaik di Indonesia. Umur UGM yang terhitung dewasa ini membuat orang percaya kalau umur UGM ini yang termasuk sangat dewasa membuat orang-orang percaya banyak penunggunya. Cerita pertama yang ada di kampus UGM adalah cerita tentang Mbak Rohana. Kalau kalian lewat lembah UGM, yakni menuju ke Jalan Kaliurang, kamu akan melewati sebuah jembatan yang melintang di atas jalan tersebut. Nama jembatan ini adalah Jembatan Perawan. Jembatan ini diberi nama Jembatan Perawan. Jembatan yang menghubungkan Fakultas Pertanian dan Fakultas Kedokteran Hewan. Jadi, Mbak Rohana ini adalah sebuah urban legend yang sering dilihat dari kesaksian banyak orang. Mbak Rohana seringnya muncul dan menghantui seseorang dengan wujud perempuan dengan kerudung. Dan dia muncul di atas Jembatan Perawan. Jadi kayak ukti-ukti gitu, cuman nakutin. Beberapa korban yang mengaku pernah melihat Mbak Rohana Ini udah on belum? Kamu udah record belum? Beberapa korban yang mengaku pernah melihat Mbak Rohana berkata bahwa mereka melihat sesosok wanita berkerudung di atas jembatan penyeberangan tersebut. Korban yang mengamati si Rohana ini pada awalnya melihat Rohana berjalan, dikit-dikit santai, tapi tiba-tiba dia berjalan ke samping jembatan dan terjun. Pastilah korban yang melihat orang terjun kayak gini pasti panik ya, kayak what the fuck, kamu ngapain Mbak, mau bunuh diri? Nah, parahnya habis kayak gitu orang panik terus histeris kayak gitu, waktu dicek ternyata di bawah itu nggak ada orang, alias mbaknya yang terjun tadi itu ngilang. Kalau aku sih pasti teriak-teriak kayak tadi, kayak orang marah gitu. Terus habis tahu ngecek di bawah nggak ada orang, oke, lari. Oke, fine. Kasus selanjutnya ada Kasus nomor 2 adalah hantu di Suaragama atau Suara Gajah Mada. Cerita ini berasal mula di bagian selatan UGM di depan Kopma dan perpustakaan. Gedung di depan perpustakaan unit 2 ini terdiri dari 3 lantai. Jadi, lantai pertama ini digunakan untuk administrasi, data, musola, dan cybernet. Sedangkan di lantai 2 itu adalah tempat buku-buku di perpustakaan tersebut. Dan di lantai ketiga adalah kantor Suaragama, Radio Gajah Mada.
Dari data yang aku cari sih, lantai 3 ini cuma buat radio suara gama aja sih. Tapi kalau kalian punya info yang mendetail, apalagi orang dari jelek. Dari info yang aku cari, katanya lantai ketiga ini cuma digunakan sebagai kantor suara gama. Tapi kalau kalian punya insight dan info yang lebih lanjut, kalian bisa komen. Kesaksian-kesaksian dari penyiar lagu. Kesaks Kesaksian-kesaksian dari penyiar radio yang kesaksian Kesaksian-kesaksian dari penyiar radio yang sudah lama nih, kalau mereka itu kerjanya sendirian atau lagi shift malam, mereka mendengar ada aktivitas lain atau suara-suara aneh di lantai ketiga ini. Jadi penyiar radio tersebut ngerasa kalau seolah-olah lantai 3 ini gak digunakan cuman buat kantor suara gama aja. Jadi menurut salah satu pengakuan kru suara gama, kadang dia itu denger suara kayak kursi diseret-seret, ada orang jalan gitu, atau bahkan keramaian. Kejadian aneh ini terjadi seringnya di bagian ruang baca, apalagi setelah jam 8 malam. Sorry. Kejadian aneh ini seringnya terjadi di ruang baca dan itu tuh terjadi sangat sering setelah jam 8 malam. Padahal perpustakaan unit 2 ini tutup jam 4 sore. Buat kalian mahasiswa Gajah Mada, bener gak sih cerita kali ini? Kalau kalian punya pengalaman bisa kalian komen di bawah. Kampus horor selanjutnya adalah ITB, Institut Teknologi Bandung yang terletak di Bandung. Kalian tahu sendirilah ya. ITB adalah salah satu kampus yang hebat juga, nggak kalah sama UI ataupun Universitas Gajah Mada. Lulusannya hebat-hebat, kayak Presiden Soekarno dan lain-lainnya. Dan layaknya kampus-kampus mentereng yang terkenal, kasus-kasus hantu dan penampakan juga pasti nggak tahu mau ngomong apa. Dan seperti kampus 2 lainnya, sekolah yang terkenal kayak ITB itu pasti banyak kasus-kasus mengerikan dan penampakan-penampakan. Dan dari data yang aku cari, ada 2 penampakan. Jangan penampakan sih, apa namanya sih? Dari data yang aku ambil, dipercaya ada 2 sosok yang terkenal penampakan di ITB. Penampakan yang pertama adalah Noni Belanda yang sering menampakkan dirinya di studio lantai. Yang pertama adalah penampakan si Noni Belanda. Konon katanya di lantai 3 gedung FSRB, yaitu sebuah studio, hantu sinoni Belanda ini katanya sering menemani mahasiswa-mahasiswa yang lembur mengerjakan tugas mereka. Katanya hantu sinoni Belanda ini cantik jelita. Jadi pengen lihat kayak apa sih. Bahkan ada bahkan ada bahkan ada mahasiswa yang bercerita dia pernah diajak ngobrol sama hantu sinoni Belanda ini. Jadi ya hantunya agak baik gitu ya, mau ngajak ngobrol orang, nggak nakutin doang. Kalau menurut aku sih kebanyakan cerita-cerita sih kenapa ya hantu-hantu noni-noni Belanda itu kalau dari penglihatan aku sih, kok kalau dari Bandung itu kebanyakan hantu-hantunya adalah hantu noni Belanda. Apa mungkin Bandung itu banyak sekolah dulunya cuman buat noni Belanda? Apa gimana? Kalian punya tag nggak?
Kasus nomor 2 di ITB ini adalah penampakan seorang tukang bakso. Kasus ini juga terjadi di FSRD, tapi tepatnya di lantai 2 studio. Salah. Studio lantai 2, enggak lantai 2 studio. Yuk. Kasus nomor 2 yang terjadi di ITB adalah penampakan seorang tukang bakso. Sama, penampakan ini terjadi di FSRD juga, namun kali ini di studio lantai 2. Cerita yang terkenal adalah enggak jelek. Cerita yang paling jelek, stop. Jadi konon katanya ada nih sekelompok mahasiswa yang malam-malam tuh lagi ngerjain tugas. Dan saat mereka tiba-tiba merasa lapar, ya namanya ngerjain tugas tuh gampang bikin lapar sih menurutku. Aku juga pernah mahasiswa kan. Tiba-tiba salah satu dari mahasiswa lapar ini tuh dengerin suara bakso pikul. Dan waktu dia ngeliat keluar jendela, ada tukang bakso pikul di bawah. Ulang. Stop. Tiba-tiba salah satu mahasiswa tersebut yang lagi lapar ini dengerin suara dan dia melihat sebuah sekelebat. Jelek banget sih. Stop. Tiba-tiba salah satu mahasiswa yang lapar ini dengerin suara bakso pikul dan dia melihat ada tukang bakso pikul di luar jendela. Tanpa sadar dia pesan aja nih, Pak, gue lapar, baksonya dong. Terus beberapa saat kemudian dia ngajak-ngajak nih temennya, yuk makan aja bakso, no ada. Tapi tiba-tiba mereka sadar, mereka ini kan di studio lantai 2. Kok bisa sih ada yang melayang gitu? Stop dong. Jadi kalau sorry, ya lucu sih. Jadi tukang baksonya tuh kayak ninjutsu. Dia bisa ninja terbang. Tukang bakso pikul Hokage. Aneh banget gak sih? Mereka lihat tukang bakso pikul nih di lantai 2. Apa baksonya melayang-layang ya? Kompos. Kampus horor selanjutnya adalah IPB atau Institut Pertanian Bogor. Nggak asing lah buat mama mea. Kampus horor selanjutnya adalah IPB, Institut Pertanian Bogor. Nggak asing lah ya buat mahasiswa-mahasiswa ataupun anak SMA yang mau lulus. IPB nggak cuman syarat prestasi, tapi juga syarat. Nggak cuman banyak prestasi nih, IPB juga terkenal banyak cerita. Gak cuman terkenal banyak prestasi, IPB juga terkenal banyak cerita-cerita horor yang menyebar dari mulut ke mulut mahasiswa dan kalangan akademik. Jadi di IPB ini ada yang namanya hantu orang sebelah. Jadi di IPB ini ada yang namanya hantu orang sebelah. Ngomongin soal cerita mistis di IPB itu nggak jauh-jauh dari penampakan yang ada di asrama gedung A, B, atau C. Dari data yang gue baca, asrama IPB tuh hanya boleh dipakai buat mahasiswa baru. Bener gak sih? Jadi gedung asrama ini itu gedung 2 lantai yang isinya itu 5 lorong. Dan masing-masing lorong itu sekitar 10-12 kamar gitu. Jadi ceritanya tuh suatu hari ada sekelompok mahasiswi ngobrol di kamar asrama. Jadi ceritanya tuh suatu malam ada sekelompok mahasiswi nih yang lagi ngobrol berbincang di kamar asrama. Terus tiba-tiba ada yang ngetuk pintu. Jadi ceritanya tuh suatu malam ada sekelompok mahasiswi yang lagi ngobrol dan berbincang di kamar asrama.
Terus tiba-tiba ada orang yang notok pintu. Siapa? Mahasiswi pun Siapa? Mahasiswi Stop. Siapa? Mahasiswi menjawab. Orang sebelah, Mbak, kata sosok di depan pintu. Lalu setelah pintu dibuka, yang mereka lihat adalah sesosok hantu yang badannya hanyalah sebelah. Sebelah, bayangin, apakah otaknya miring-miring terus netes-netes? Apa tenggorokannya kelihatan dari samping, ada urat-uratnya? Apakah paru-parunya ada yang menggelambir, netes-netes darah? Apa ususnya kelihatan kececer di lantai kayak gitu? Kalian bisa bayangin sendirilah. Kampus horor selanjutnya adalah Universitas Trisakti di Jakarta. Satu cerita ini konon katanya dimulai saat ada salah satu acara yang digelar di mana tadi, Mbak? Ya udah, stop, Mbak. Jadi cerita ini berawal saat ada sebuah acara kampus yang dilaksanakan di tengah lapangan. Jadi ada dua mahasiswa baru nih yang naik ke atas gedung ekonomi biar mereka bisa melihat acara tersebut dari spot yang enak. Jadi setelah mereka naik ke gedung, masuk ke sebuah kelas, nyalain lampu, buka jendela dan duduk santai di situ. Tak lama kemudian ada satu mahasiswa lagi nih yang ikut duduk di sebelah mereka. Jaketnya dia sih Fakultas Ekonomi. Enggak, kelamaan, ulang. Gak lama kemudian ada satu mahasiswa lagi nih ikut nongkrong duduk di sebelah dua mahasiswa tersebut dengan memakai jaket Fakultas Ekonomi. Tak lama kemudian ada nih satu senior yang masuk ke ruangan. Tiba-tiba ada salah satu sen Tiba-tiba ada satu senior nih datang masuk ke ruangan terus nepuk bau mereka. Terus senior itu tergesa-gesa terus senior itu kayak tergesa-gesa gitu nyuruh mereka buat bantuin dia ngangkat barang-barang. Mahasiswa tadi tuh jadi ngerasa kayak, ih ngapain sih, kita kan lagi enak-enak nonton acara di bawah, kok malah disuruh angkat-angkat barang gitu sih. Tapi si senior malah bentak-bentak mereka dengan kayak, "Wah, tapi si senior tuh ngebentak-bentak gitu, kayak ngeluarin suara keras, kayak, "Heh, sini cepet bantuin turun, bantuin angkat barang, kalau kalian tuh nggak mau mati." Terus senior itu tuh ngeluarin suara membentak dan keras. "Ayo cepetan turun, bantuin gue angkat barang. Kalian gak mau mati kan?" Akhirnya kedua mahasiswa tadi keluar kelas dan diikuti si senior. Kedua mahasiswa tersebut setelah di luar ruangan melihat kalau seniornya tuh matiin lampu terus pintunya langsung ditutup. Ceder. Dua mahasiswa junior tadi kaget dong. Loh, kok dimatiin terus ditutup? Kan masih ada satu anak ekonomi tadi di dalam. Si senior tadi yang marahan. Si senior tadi yang tadi marahin kedua mahasiswa junior tersebut terus jelasin bahwa si anak ekonomi yang tadi duduk di sebelah mereka adalah salah satu mahasiswa yang ikut tewas dalam tragedi 12 Mei 98. Kalian jorok. Kalian per, kalian percaya enggak sih?
Kalian percaya nggak sih cerita satu ini? Kalau Mbak kameramen percaya nggak, Mbak? Oke, kalau Mbak percaya mah. Yuk, Universitas Trisakti juga punya cerita horor lain loh. Tepatnya dari toilet kampus C daerah Rawasari. Jadi kali ini ada seorang mahasiswa yang lagi menginap di kampus, yakni di ruang senat, sebut saja mahasiswa A. Jadi ceritanya kali ini tuh ada sebuah Jadi ceritanya kali ini tuh ada seorang mahasiswa yang lagi nginep di kampus, tepatnya di ruang senat. Sebut saja mahasiswa satu ini A. Jadi dia kedatangan temennya yang juga mau menginap, dan kita sebut mahasiswa ini B. Nah, si B yang baru datang ini mengajak si A untuk menemani dia mencuci bajunya di toilet di ujung kampus. Nah, sesampainya si A dan B ini di toilet, si B pun masuk dan mulai nyuci nih. Jadi dia di dalam toilet nih sambil ngobrol sama si A yang nungguin di depan toilet. Setelah beberapa waktu, kayak 30 menit lebih si B ini nyuci sambil ngobrol sama si A, dia kan selesai. Terus dia keluar. Tapi setelah dia keluar, dia tuh nggak ngelihat nih si A di mana. Loh, si A tadi kemana ya? Dia nyari-nyari. Si B nggak berpikiran apa-apa, dia cuma ngerasa kalah. Si B nggak merasa aneh, dia cuma kepikiran, oh jadi aku ditinggal nih. Ah ya sudahlah. Nah, si B ini langsung balik nih ke ruangan senat. Terus lihat kalau si A itu ternyata udah tidur pules. Nah, si A ini yang lagi tidur pules terus dibangunin sama si B. Eh, A, loh, kamu tadi abis ngantar aku langsung cabut ya? Habis dibangunin si A tuh ngaku kalau abis dia nganterin si B, dia tuh cuman buang air kecil terus balik langsung ke ruang senat. Jadi si A tuh abis pipis, dia ninggalin si B nyuci baju sendirian selama 45 menit lebih. Dan sampai sekarang si B nggak tahu dia tuh ngobrol sama siapa. Kan si A balik nih. Siapa yang diajak ngobrol kayak selama itu? Kalau cerita satu ini nggak nakutin banget sih, cuman creepy aja. Ada hantu yang mau ngajak orang ngobrol biar dia nggak ya. Kalau cerita yang satu kali ini tuh nggak terlalu menyeramkan sih kalau menurut aku. Dia agak creepy aja. Ada hantu yang mau ngajak seseorang ngobrol biar dia nggak ngerasa kesepian. Ya udah aku ulang. Menurutku cerita ini tuh nggak terlalu nakutin sih, cuman creepy aja. Jadi ada hantu yang ngajak ngobrol seseorang biar dia nggak ngerasa kesepian waktu lagi nyuci. Kampus horor ya. Kampus horor selanjutnya adalah Universitas Brawijaya yang ada di Malang. Kampus horor selanjutnya adalah Universitas Brawijaya yang ada di Malang. Salah satu cerita yang paling terkenal dari Universitas Brawijaya adalah si hantu bermuka rata yang sering menampakkan dirinya di area perpustakaan. Ceritanya kali ini ada sekelompok mahasiswa yang masih berada di perpustakaan pada saat malam hari. Dan mereka ini melihat ada cewek lainnya, seorang perempuan duduk sendirian tanpa suara. Jadi dia tuh nggak ngapa-ngapain gitu, cuman duduk sendirian, nggak ngomong sama siapa-siapa. Dan ini membuat sekelompok mahasiswa tersebut penasaran. Karena rasa penas Karena rasa penasaran yang semakin tinggi, sekelompok mahasiswa tersebut pun menghampiri cewek tersebut. Karena mereka ingin Saking penasarannya, sekelompok mahasiswa tadi pun menghampiri si cewek tersebut.
Mereka ingin menanyakan kenapa sih dia sendirian dan apa sih yang dia sedang lakukan di situ. Setelah ditanya, cewek tersebut tetap terdiam dan beberapa saat kemudian cewek tersebut menoleh. Tapi terkejutlah sekelompok mahasiswa. Setelah ditanya, si cewek tersebut tetap terdiam. Namun setelah beberapa saat, dia menoleh ke arah mereka dan mereka bisa melihat mukanya yang rata. Jadi hantu ini tuh wajahnya featureless, gak ada mata, hidung, mulut. Jadi cuman kayak muka gitu, terus kemerahan kayak disetrika, kulit abis kesetrika gitu, dan rambut. Ngeri banget gak sih kalian lihat kayak gitu? Eh, iya kan? Aku aja nggak pengen lihat, apalagi lagi. Ya udah, hebatnya. Dan selain itu, hantu ini dari kesaksian orang juga nggak ganggu orang tuh di malam hari juga. Siang hari dia juga usil, gangguin orang gitu, nakut-nakutin. Emang yang satu ini tuh giras bahasa Jawanya kayak gitu sih. Last stories ada hantu terbang yang ada. Last stories dari Universitas Brawijaya ada hantu terbang yang ada lagi. Kata selain ada apa sih Pak Produser yang muncul? Oke. Last stories ada hantu. Last stories hantu terbang yang sering muncul di daerah FPS. FPS. Stop. Last stories ada dari Universitas Brawijaya juga, hantu terbang yang sering muncul di FEB universitas tersebut. Jadi gedung FEB ini memang tinggi dan besar, tapi anehnya yang diyakini sebagai tempat berkeliaran makhluk-makhluk mistis dan gaib adalah lantai dasar. Salah satu cerita populer tentang hantu melayang ini adalah dimulai dari saat dan awal cerita kita. Gak tahu ngomong apa, cuman isinya sambung-sambung doang. Salah satu cerita yang terkenal Salah satu cerita terkenal tentang hantu melayang ini dimulai saat ada seorang dosen yang pulang larut malam karena sehabis lembur. Jadi dosen ini pulang larut malam. Terus saat dia keluar gedung, dia berpapasan dengan seseorang. Orang normal biasa dan dosen ini mengira dia berpapasan dengan seorang mahasiswa. Si dosen awalnya berpikir, ya mungkin aja dia mahasiswa yang habis nugas gitu, terus pulang malam. Dan dia jadi apakah besar? Awalnya si dosen cuma berpikir kalau ya mungkin dia mahasiswa yang habis nugas jadi pulang malam. Dan dia lalu menyapa mahasiswa tersebut. Jadi namun setelah disapa mahasiswa tersebut kok diem aja. Dan di si dosen jadinya mikir, ya gua nggak dianggap, ya udah deh. Jadi dia jalan aja gitu berpapasan nama mahasiswa tersebut. Tapi setelah berpapasan, si dosen tuh menoleh ke arah si mahasiswa dan malah namun setelah dia berjalan melewati si mahasiswa dan berpapasan lewat kayak gini nih, si dosen menoleh dan si mahasiswa malah terbang ke arah si dosen. Udah, stop dong. Setelah si mahasiswa tersebut terbang ke arah si dosen pun lari ketakutan. Cerita ini nakutin banget sih. Dan kita sudah selesai. Segitu aja sih cerita-cerita tentang kampus horor yang bisa gue berikan kali ini. Kalau menurut kalian, Kalau menurut kalian, mana sih cerita yang masuk akal menurut kalian? Oh iya, itu mungkin aja sih terjadi. Atau menurut kalian terus, menurut kalian kamu ulangi terus. Menurut kalian, dari cerita yang gue ceritain tadi, menurut kalian dari cerita-cerita tadi, mana sih yang masuk akal dan kalian rasa, oh iya, itu tuh sering terjadi.
aku pernah ngerasain. Atau kalian rasa itu cuman legend aja. Jadi cuman desas-desus dan omongan orang. Atau bahkan kalian tuh punya cerita yang mau kalian ceritain. Boleh komen aja di bawah.